pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Hariku, pikiranku, fresh. Tepuk semangat. Semangat. Untuk kita semua. Hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 pembelajarannya adalah Coding itu pembelajaran materi pembelajaran yang terbaru. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran coding pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Ketua kelas memimpin berdoa dulu. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Semuanya masuk, G. Ye. Alhamdulillah, luar biasa. Sekarang kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebiasaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Anak-anak, untuk kurikulum baru tentang coding semuanya sudah mengetahui apa itu coding, ya? Belum. Karena ini pelajaran baru, kita harus semangat belajarnya, ya. Nanti coding itu tentang permainan, bagaimana agar permainan itu bisa berjalan sesuai dengan perintah kita. Nah, untuk itu saya akan menanyakan satu hal tentang sebuah teka-teki atau puzzle kepada anak-anak. Apakah anak-anak pernah bermain puzzle? Seperti apa puzzle yang dimainkan? Gambar, puzzle gambar menyusun itu, G. Gambar utuh dibongkar, kemudian kita menyusunnya menjadi gambar utuh. Kemudian selain puzzle, pernahkah anak-anak bermain teka-teki? Bermain tebak-tebakan? Luar biasa sekali. Dan hari ini kita akan belajar materi coding, yaitu tentang berpikir komputasional. Apa Pak itu berpikir komputasional? Ada yang sudah tahu berpikir komputasional seperti apa? Belum. Berpikir komputasional itu kita berpikir seakan-akan kita memerintah atau diperintah sebagai komputer menjalankan tugas dari sebuah perintah. Kalau di sini kan berpikir komputasional berarti belum menggunakan komputer, tapi seakan-akan kita menjadi sebuah komputer yang mengikuti instruksi kode perintah dari sebuah program. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu menjelaskan berpikir komputasional, kemudian mengidentifikasi algoritma, kemudian menyusun algoritma kegiatan, terus mengidentifikasi urutan
Kemudian melakukan dekomposisi kegiatan, mengenali pola dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan apa anak? Pengenalan pola, kemudian dalam kehidupan sehari-hari. iya, mengidentifikasi abstraksi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menggunakan konsep berpikir komputasional untuk membuat solusi dalam kehidupan sehari-hari. Saya kok kehilangan remote gini, yang tidak tahu remote ada. Oke, kita lanjutkan. Berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut dan membuat solusi yang dapat dipahami oleh siapapun. Kemudian lanjut. Ayo ingat kembali 4 unsur berpikir komputasional. Ada yang ingat atau ada yang tahu tentang 4 elemen berpikir komputasional? Pak, tidak tahu, kan pelajaran baru. Tidak tahu kan? Tidak. Yang pertama apa anak-anak? Algoritma. Yang kedua? Dekomposisi. Kemudian pengenalan pola dan abstraksi. Dan kalau diambilkan remote pointernya di belakang. Ini bukan sih. Nah, kita lanjut. Algoritma adalah apa nak? Fungsi atau rumus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan tugas. Kalau ini saya tutup, masih ingat? Betul. Saya buka kembali. Algoritma adalah kumpulan perintah terperinci. Berarti isinya adalah perintah-perintah yang terperinci atau rumus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan tugas. Kemudian programmer membuat algoritma yang memberitahu komputer cara menjalankan tugas tertentu. Jadi setiap langkah dalam algoritma harus ditulis dengan jelas. Kalau perintah itu tidak ditulis dengan jelas akan menyebabkan kegagalan perintah yang akhirnya sistem itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita atau keinginan programmer. Semisal kita sebagai programmer ingin memprogram sesuatu, kemudian lurus, programnya adalah lurus, kemudian kita program belok kiri, kan tidak akan sampai tujuan. Lanjut. Nah, ini perhatikan contoh algoritma memasak nasi berikut. Nah, itu sebelum menjadi nasi, pertama kali apa? Dicuci. Apanya yang dicuci? Beras. Tak kirain pakaiannya. Cuci beras dengan air Bersih. Setelah berasnya dicuci, lek basa Jawa ini apa dikapan? Dimususi, basa dimuju. Nah, dimususi sampai hilang sing air berwarna putihnya itu menjadi air bening. Kemudian berasnya menjadi bersih. Kemudian masukkan beras ke dalam rice cooker. Rice cooker, kayak bahasa ujungannya apa? Magicom. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam beras dimasukkan ke dalam rice cooker, kemudian apa anak? Tuang air bersih pada beras. Tuang air bersih pada beras. Biasanya ukurannya seberapa? Sejari gimana? Sejari itu sejari untuk atau segini deh? Biasanya kan segini. Lanjut, kemudian Tekan tombol itu pada rice cooker. tekan tombolku pada rice cooker. Kalau tidak ditekan berarti tidak matang karena tidak ada perintah atau tugas. Kemudian kita Tunggu sampai nasi matang. menunggu sampai nasi matang.
Setelah nasi kita tunggu, nasi sudah matang. Nah, itu bagian dari apa anak-anak? Algoritma. Nah, sudah memahami sejauh ini algoritma itu apa? Algoritma adalah perintah yang terperinci untuk menjalankan suatu program. Oke, sekarang dikomposisi. Komponen Pak dikomposisi. Tadi apa 4 elemen tadi? Algoritma, dikomposisi, pengenalan pola dan abstraksi. Nah, sekarang kita berada di komposisi. Tadi yang algoritma sudah dipahami deh. Luar biasa. Sekarang dikomposisi. Nah, dekomposisi merupakan kegiatan memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi masalah ini gede, terus dipecah-pecah menjadi beberapa bagian masalah yang lebih kecil, sehingga dapat diselesaikan satu demi satu. Kalau kita memiliki masalah besar tiba-tiba diselesaikan dengan langsung, masalah besar itu akan membebani pikiran kita. Sama dengan sistem komputer, ketika masalahnya itu dipecah menjadi bagian-bagian yang terkecil, pemrograman akan berjalan sesuai dengan tugasnya. Jadi ibaratnya utak itu udah nge-lag, maksudnya nge-lag itu kadang manusia itu ketika dibebani tugas besar tiba-tiba kan belahong kan ini tak mulai komendi. Tapi ketika masalah besar itu dipecah lagi menjadi bagian-bagian masalah kecil, akan mudah dipahami dan mudah diselesaikan step by step, satu per satu. Lanjut. Dekomposisi tidak hanya diperlukan untuk membuat program, namun dekomposisi juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Lanjut, ya, perhatikan skema dekomposisi berikut. Tugas besar dan tugas lebih kecil, dipecah lagi tugas lebih kecil. Tugas lebih kecil dipecah lagi menjadi tugas lebih kecil lagi. Jadi dipecah-pecah. Nanti kita akan ada permainan atau tugas. Tugasnya kalian sebagai detektif mencari sesuatu. Ibaratnya saya mengalami masalah, tugas kalian adalah seperti detektifnya. Apa itu detektif? Apa? Orang yang mencari atau pemecah masalah dalam suatu kasus. Nah, sekarang ke pengenalan. Yang pertama lagi apa? Kemudian sekarang di posisi pengenalan. Nah, pengenalan pola adalah proses apa nih? Persamaan dalam sebuah kelompok data atau urutan tertentu untuk menyederhanakan pemahaman. Coba dibaca satu orang yang keras. Fitri. Pengenalan pola adalah proses mengenali persamaan dalam sebuah kelompok data atau urutan tertentu untuk menyederhanakan pemahaman. Nah, itu ekspresi dari Nak Fitri loh. Hai. Nah, itu sebagai pengenalan pola. Nah, pengenalan pola itu proses mengenali persamaan dalam sebuah kelompok atau urutan tertentu untuk menyederhanakan pemahaman. Nah, pengenalan pola dapat meningkatkan keberhasilan pemecahan masalah dengan menciptakan solusi yang dapat diulang untuk menyelesaikan masalah serupa. Masih bingung atau sudah ada gambaran? Pak, aku sudah ada gambaran kok tentang coding itu seperti apa. Sejauh ini kalau kalian berpikir apakah sudah ada gambaran tentang coding? Sudah, alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Mau materi-materi sekarang contohnya lebih
bisa dinalar. Yuk, ada yang mau memeriksa? Oke, Ani, monggo. Dibaca yang keras. Pada tahun 1919, dilakukan tulis awal bahwa penyebaran virus corona hampir sama cuma penyebaran virus corona pada tahun 2020. Penanganan yang menekan untuk menangani wabah virus corona adalah dengan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, menjaga kebersihan hidup, dan memakai masker. Bahwa penanganan ini kemudian diberi untuk mengatasi wabah corona. Solusi awal ini dapat mengurangi penyebaran virus dari yang lain hingga korban. Di situ ada sebuah kejadian. Apa namanya kejadian apa? Wabah virus Spanyol. Wabah virus flu Spanyol. Wabah flu Spanyol terjadi pada tahun 1919. kalau corona terjadi pada tahun 2020. pernah mengalami virus corona. Kejadian itu gimana menurut kalian? Mengerikan atau tidak? Mengerikan. Banyak yang tertular kemudian meninggal. Ketika kemarin sudah saya informasikan peta zona merah, semua orang akan menjadi panik dan galau. Nah, pada tahun 1918 terjadi wabah flu Spanyol. Pola penularan flu Spanyol itu hampir sama dengan penularan virus corona pada tahun 2020. Terus kita apa? Ayo tulis contoh solusi berdasarkan pola tersebut. Ada. Bukan tersebut. Nah, kalau tadi polanya gimana kalian mengenali polanya? Gimana letak polanya? Pola apa yang kalian temukan? Penularan virus flu Spanyol. Kemudian pola yang selanjutnya memberlakukan memberlakukan pembatasan pergerakan massa, kemudian menjaga kebersihan tubuh dan lanjut yang terakhir abstraksi. Ada yang mau membaca? Oke. Abstraksi adalah mengumpulkan ciri-ciri umum dan menyaring detail yang tidak diperlukan lagi agar dapat menyelesaikan masalah. Abstraksi juga merupakan proses menemukan informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak penting untuk menyelesaikan masalah. Kalau ini saya tutup, masih ingat? Buatan sekali lagi dilihat. Abstraksi adalah mengumpulkan ciri-ciri umum dan mencari detail yang tidak diperlukan. Itu berarti mengumpulkan ciri-ciri umum kemudian mencari detail yang tidak diperlukan. Kalau saya tutup, apa tadi abstraksi? Ya. Dan menyaring yang tidak diperlukan lagi. Menyaring detail yang tidak diperlukan lagi. Kita lanjut ke abstraksi membuat hal yang rumit menjadi lebih sederhana. Perhatikan contoh berikut. Kamu ingin menggambar apa anak? Kucing. Kucing atau harimau? Kucing. Harimau apa singa? Kucing. Suara kucing? Suara kucing minum. Kamu ingin menggambar kucing. Untuk menggambar kucing, kamu hanya perlu mengetahui ciri-ciri umum pola dari kucing. Kucing memiliki ekor, rambut, dan ini tadi bagian dari pola. Pola apa? Abstraksi.
Sekarang ciri-ciri umum kucing tersebut memberi gambaran yang lebih tentang kucing sehingga kamu dapat menggambar kucing dengan lebih. Ketika sudah kamu mengenali polanya, oke, seperti tadi apa? Kucing memiliki rambut dan mata. Abstraksinya yaitu kalian bisa menggambarkan, mengabstraksikan menjadi sebuah gambar dari pola bentuk T, ekor E ya, terus T, kuping, dua mata, terus 4 kaki. Bertarik tidak? Bertarik. Besar atau kecil? Kecil. Warnanya apa? Oranye. Oranye itu berarti pola warna. E. Sejauh ini dari yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini, apa yang menjadi kebingungan kalian tentang coding itu? Masih ada rasa bingung atau sudah ada gambaran untuk bisa memahami? Sudah ada gambaran. Coding memiliki berapa elemen? Coding memiliki 4 elemen. Elemen yang pertama Algoritma itu dari bagian elemen pelajaran berpikir komputasional. Salah. Berpikir komputasional tadi ada berapa elemen? 4. Yang pertama algoritma. Apa Ren? Apa yang pertama tadi? Algoritma. Yang kedua apa ya Kak? Apa ya lupa? Apa lupa? Apa? Di komposisi. Sekarang tidak. Apa enggak? Yang ketiga? pengenalan pola. Yakin? Yang keempat apa? Abstraksi. Menunjukkan atau menunjukkan sebuah bentuk atau gambar abstrak. Ada yang mau ditanyakan? Dia tanya atau Pak, semisal Pak, semisal merapikan buku itu apa bagian dari coding? Semisal buku itu berantakan. Nah, buku yang berantakan itu bagian dari sebuah coding, bagian sebuah masalah. Masalahnya apa? Bukunya berantakan. Nah, sekarang tugasnya ya, perintahnya, bagaimana buku yang tidak berantakan tadi bisa tersusun dengan rapi, ditata, enaknya ditata. Perintah ditata itu kan melahirkan beberapa elemen nanti sampai buku itu rapi, melahirkan beberapa elemen, algoritmanya, dekomposisinya, pengenalan polanya, abstraksinya. Algoritmanya apa? Perintahnya kita harus merapikan buku. Kemudian dekomposisinya ada yang tahu? Dekomposisinya apa? Memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, ketika buku itu banyak, bermacam-macam besarnya, kecilnya, warnanya, dirapikan satu-satu. Kalian pecah ya?
sesuai di komposisinya agar menjadi rapi, dipecah beberapa masalah kecil dengan pengenalan polanya. Polanya apa anak-anak? Disusun sesuai satu, ketinggian buku, kemudian disusun berdasarkan apa lagi? Warna. Itu bagian dari pengenalan pola, disusun menjadi pengenalan disusun melalui pengenalan pola dengan menyusun warnanya. Merah disesuaikan dengan merah, terus tinggi disusun dengan tinggi, terus yang kuning disusun dengan kuning, hijau disusun dengan hijau. Itu bagian dari pola warna. Kemudian abstraksinya apa? Bukunya tertata menjadi rapi berdasarkan pola, warna, ketinggian, apalagi ada menemukan mungkin ketinggian iya, terus besar kecilnya iya, bisa juga. Yang penting bagaimana permasalahan itu terselesaikan dengan sesuai perintah paham? Sekarang saya minta satu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu selain penata buku? Selain merapikan buku, masalah apa lagi? Yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa? Mencuci piring. Masalahnya piringnya kok kotor. Kemudian itu algoritmanya, piringnya kotor. Dekomposisinya apa? Membersihkan dengan sabun. Terus gimana? Menata piring sesuai ukuran, sesuai warna. Itu bagian dari pola. Abstraksinya gimana? Piringnya berada di posisi rak piring dengan tertata rapi berdasarkan ketinggian, warna, mungkin bentuk dan lain sebagainya. Kadang piring kan tidak melulu bundar kan? Kadang piring itu dalam bentuk oval, kadang bentuk segi. Empat ada kan piring yang model segi empat untuk piring lauk itu warna-warni. Terus ada lagi yang mau kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari selain piring kotor? Mencuci pakaian. Berarti algoritmanya apa? Permasalahannya apa? Pakaiannya kotor, menumpuk, kemudian dikomposisinya kalian gimana? Mencuci sabun, mencuci dengan sabun, kemudian memisahkan yang luntur dan tidak luntur. Masa sing luntur ada dari siji harus tidak luntur. Merah putih iso jadi biru merah gitu. Nah, terus pengenalan polanya bagaimana? Kalian mengenali pola enggak? Kalau baju itu terdiri dari berbagai macam. Ada baju batik juga, maksudnya ada baju, ada kaos, ada celana. Itu juga sebuah pola. Ketika pola itu sudah kalian temukan, nanti ketika kering, kalian susun, kalian setrika, kalian lipat, kalian setrika, akan sesuai dengan polanya. Misalkan kaos ditumpuk dengan kaos, atau misalkan berdasarkan warna merah dikumpulkan dengan baju yang berwarna merah, hijau dikumpulkan dengan hijau, biru dikumpulkan dengan biru. Kalau berdasarkan pola bentuk atau jenis, yaitu batik dikumpulkan dengan batik, kemeja batik dikumpulkan dengan kemeja batik, kaos dikumpulkan dengan kaos, celana dikumpulkan dengan celana. Jadi sejauh ini kalian sudah ada gambaran tentang coding, sudah luar biasa. Coding elemen pembelajaran bab satunya yaitu tentang berpikir komputasional.
terdiri dari 4 elemen: algoritma, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi. Luar biasa. Tepuk tangan. Sekarang sudah mempelajari pola-pola tersebut, sudah mempelajari elemen-elemen tersebut, kalian sekarang bisa berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Kelompoknya nanti tempat-tempat ada yang 5. Untuk hari ini kita bagi menjadi tiga kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, lupa tugasnya apa, Pak? Tugasnya nanti kalian menjadi seorang detektif. Tugasnya nanti kalian menjadi seorang detektif. Bisa dipahami? Sekarang kalian bisa berkelompok dulu, membentuk kelompoknya. Saya kasih waktu 1 menit untuk berkelompok. Nanti saya kasih menit. Sudah duduk sesuai kelompok. Sudah siap menerima tugasnya? Tepuk semangat. Tugasnya. Untuk waktu berapa menit untuk menyelesaikan tugas nanti? 1 jam. 1 jam. 15 menit cukup, 15 menit presentasi. Jaringannya agak susah. Nah, ini loh, gak usah tak. Apa detektif komputasi, detektif komputasional. Tahu detektif? Tahu. Sih biasanya boleh kocok nih. Wah ini jasa dirham. Aduh bang, Filipin. Nah, di sana petualangan misteri hilangnya roti sarapan. Apa nempel roti sarapan kok sampai hilang? Lo iya, wong Aidan, wong Zidan seneng aja yo roti. Nah, di situ tujuannya apa, anak-anak? Tujuan melatih siswa mengidentifikasi masalah, terus menghubungkan data dan menyusun langkah logis algoritma untuk menemukan solusi. Paham? Oke, paham. Petunjuknya, petunjuk. Perintah tanpa petunjuk bagaikan sayur tanpa lauk.
sayur tanpa bumbu. Oke, petunjuknya begini anak-anak. Peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok akan berpetualang. Berpetualang bawa kaca pembesar. Kemudian berpikir komputasional melalui serangkaian tantangan yang ditampilkan di slide presentasi yang ada di depan. Mereka juga ditugaskan untuk mendokumentasi kegiatan tersebut. Oke, mari kita mulai. Deng. Oke, kita mulai. Siap untuk berpetualang? Mana semangatnya? Yang keras, mana semangatnya? Masih semangat? Tepuk semangat. Kita selesaikan misi 1 dulu, deh. Misi 1. Skenario permainan. Deng. Di sebuah rumah. Pak, di rumah sopon di sebuah rumah setiap pagi selalu tersedia 1 loyang roti untuk sarapan. Suatu pagi roti itu hilang. Ada 4 anggota keluarga di rumah itu. Diingat, oh ya, sebelumnya saya bagikan dulu untuk lembar jawabnya, okay? Diselesaikan per kelompok, nanti dipresentasikan ke depan. Itu dicatat yang penting-penting. Oke. Saya bacakan lagi skenario permainannya. Di sebuah rumah, setiap pagi selalu tersedia 1 loyang roti. Untuk apa, anak-anak? Untuk sarapan. Suatu pagi, roti itu hilang. Oke, mesti kudu golek Doraemon kantong ajaib. Ada 4 anggota keluarga yang ada di rumah itu. Siapa saja? Ayah, ibu, kakak, dan adik. Ayah bangun pukul 6 dan langsung pergi lari pagi. Ibu bangun pukul 5.30 dan langsung menyiapkan sayuran untuk makan siang. Kakak bangun pukul 6.30 dan langsung mandi. Adik bangun pukul 7 dan langsung bermain. Oke. Saat sarapan tiba, roti tidak ada. Nah, dicuri siapa rotinya? Semua orang saling bertanya-tanya. Tanya. Sudah siap? Halo detektif. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus, yes. Detektif, kalian fokus. Anda adalah seorang detektif komputasional. Tugas Anda adalah mencari tahu siapa yang paling mungkin mengambil roti tersebut
dengan cara memecah masalah ini menjadi bagian langkah-langkah kecil. Berarti memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil termasuk dalam elemen apa tadi? Komposisi. Kalau algoritmanya kan kalian mencari tahu siapa yang paling mungkin mengambil roti. Kemudian kalian pecah. Nah, ini apa? Identifikasi masalah ini adalah algoritma. Tugasnya kalian apa masalahnya? Kalian tulis. Kelompok yo hubungan karo kelompok tako. Pokoknya wong kelompokan kok kaya wong satu kabeh. Kalian kasih waktu 1 jam jawab ngono pe. Yo jangan. Ya, belum. Tadi sudah mencatat waktu-waktu masing-masing, deh. Fitri. Ya. Berapa menit, 2, 3, 1. Sudah ada jawaban? Sudah ada. Jawabannya disimpan dulu. Nanti dipresentasikan per kelompok. Lanjut ke petualangan berikutnya. D. Siap, B? Menganalisis informasi atau pengumpulan data. Tadi sudah ya, kalian saya perlihatkan skenario-nya, waktunya bangun masing-masing orang sudah dicatat, D. Kemudian aktivitas utama yang dilakukan setiap orang setelah bangun jam sekian, orangnya ngapain, D. Sudah dicatat, D. Sekarang kapan waktu sarapan seharusnya? Sudah? Kalau sudah, kita lanjut. Belum? Ini jatuh. Sudah jatuh di bawah kamu. Berapa? Ya. Ya, lanjut. Memecah masalah. Di komposisinya, siapa saja yang ada di rumah? Yo, detektif itu harus jeli. Sopo nang sing ning omah? Apa enek kakek, apa enek nenek, apa enek tanggane? Siapa saja yang ada di rumah, kemudian siapa yang bangun pagi paling awal?
Ya menang no detektif kok. Detektif itu ditulis dulu nanti dilaporkan kepada atasan kalau sudah menemukan laporannya. Kemudian siapa yang bangun paling siap? Orang sing bangun paling pagi, orang sing bangun paling siang. Nanti pelajaran saya selesai jam berapa? 9 lebih masih lama. Tak tunggu jawabannya. Pokoknya dijawab dengan penuh semangat menginvestigasi sebuah kasus permasalahan, menemukan solusinya, menemukan pelakunya. Sopo to sing jupuk sejati sing jupuk iki? Kucing apa Doraemon? Enggak, depannya ada jawaban siapa yang ada di rumah. Oh, siapa yang bangun paling pagi, siapa yang bangun paling siang, dan apa saja yang punya waktu luang untuk mengambil roti. Dari kelompok tim bertiga di detektif 2 apakah sudah menemukan jawaban? Gimana dengan regu detektif 3? Sudah menemukan gambaran pencurinya siapa? Gambaran yang mengambil siapa? Ya. Gimana detektif 1? Masih bingung? Tidak. Sekarang kita lanjut atau kita selesaikan ini dulu? Lanjut. Waktunya masih dikomposisi. Memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Ingat, dekomposisi berarti memecah masalah besar menjadi bagian kecil seperti ini. Masalah besarnya tadi apa? Roti sarapan bilang itu masalah besar. Kemudian dipecah lagi menjadi bagian-bagian kecil, pertanyaan kecil. Mulai dari siapa saja yang ada di rumah itu, siapa yang bangun balik pagi, siapa yang bangun balik siang, apa ada yang punya waktu luang untuk mengambil roti, tentu pasti ada. Kan tidak mungkin bahwa yang bangun siang mengambil roti kan sudah jauh. Siapa saja. Tapi laporan dari para detektif kelompok regu 1, 2, 3 melaporkan itu ke atasan sebagai pertanggungjawaban. Ibaratnya nanti kan kalian sebagai detektif. Kalau sudah saya lanjutkan, kalau belum ya ditulis. Soalnya waktunya juga waktu jam 8:47. Terus selesainya nanti saya bila 9, 10 detik. Jam 9 lebih sebelum. Sekarang masih jam 8:54.
menulis kita tunggu. Apa? Hah? Oh, mau ke kamar mandi. Tunggu silakan. Regu satu, regu dua, regu tiga itu harus saling berkompetisi kalau mencari lagu. Sabun, kita lanjut. Geng. Lanjut. Sekarang diskusi untuk mempresentasikan di depan dari hasil. Dari kelompoknya siapa dulu yang mau maju? Yang paling banyak, yang paling kompak adalah kelompok 3. Regu detektif 3 dibacakan hasil investigasi dari perkenalkan siapa dari kelompok mana yang keras. Nama siapa dari kelompok mana yang keras. Bacanya sudah ditutup kertas oleh. Nah, saat ini oleh surat. Nah, biasanya. Terus, dibaca hasil investigasi. Hasil investigasi, hasil laporan dari kelompok detektif 3. Ya lo ya, sih waktu seru. Marane orang dulu. Mau dia ketemu kok ya biasa nih mau. Siapa? Pelaku yang mencoba mencuri roti adalah itu. Alasannya? Karena beliaunya namun paling. Ada jawaban lain selain itu? Tidak ada? Silakan dari tepuk tangan buat dia. Dari kelompok 2, yuk maju. Bacanya, baca hasilnya lebih keras. Ya. Apa masalahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum menjelaskan akan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Fatimah Tusero. Dan saya Sylvia Dasrina. Saya dan Naswa akan menjelaskan tentang roti sarapan yang tidak Naswa sebagai yang mempunyai pertanyaan dari saya yang dijawab. Masalahnya roti sarapan hilang. Apa nih? 07.30 atau setengah 8. Siapa yang di rumah? Ayah, ibu, kakak, dan adik. Siapa yang bangun pada ayah, ibu bangun jam 05.30 atau jam setengah 6. Dan siapa yang bangun paling siang? Adik. Apakah ada yang mengambil waktu luang? Mengambil ada, yaitu ibu. Karena ibu yang paling mungkin untuk mengambil roti. Jadi yang paling mungkin mengambil roti adalah ibu. Karena ibu bangun lebih awal. Luar biasa. Beri tepuk yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang selanjutnya dari kelompok 1 atau 1 yang keras. Ya Allah, sih tuh sering titik nomor ya,
yang pria. Sekarang dari 3 regu detektif. Dari 3 regu detektif. Laporan detektif. Ibu adalah orang yang paling mungkin. Alasannya apa? Dia bangun lebih awal, lebih pagi. Jam berapa? Jam 5 atau setengah 6. Dan memiliki waktu luang untuk mengambil roti sebelum menyiapkan sahur. Sementara yang lain punya alibi jelas. Ada yang lari pagi. Siapa tadi yang lari pagi? Ada yang mandi. Siapa? Kemudian ada yang bermain. Siapa? Pagi atau lebih siang. Oke. Catatannya sebagai berikut. Identifikasi masalah. Mengenali bahwa roti hilang adalah sebuah masalah. Kemudian dekomposisinya yaitu memecah masalah besar. Siapa pencurinya kan besar loh, siapa pencurinya. Kemudian dipecah menjadi pertanyaan-pertanyaan kecil seperti siapa saja yang ada di rumah, kemudian kapan mereka bangun, kemudian apa yang mereka lakukan aktivitasnya, kemudian pengenalan polanya yaitu mencari pola perilaku dari setiap anggota keluarga untuk mencari alibinya. Kemudian abstraksinya yaitu mengabaikan informasi yang tidak relevan, misalnya warna baju yang tidak dikenakan dan fokus pada informasi penting waktu atau aktivitas. Kemudian algoritmanya yaitu menyusun serangkaian langkah logis untuk menemukan jawaban. Oke. Terima kasih. Nah, contoh dari petualangan detektif merupakan bagian dari pembelajaran coding di sekolah dasar. Kalian bisa menghadap ke sini smart untuk kembali ke posisi awal. Kursinya dari digunakan. Perhatikan saya. Kita refleksi untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, pagi yang istimewa, pagi yang dengan kabar yang menggembirakan, penuh semangat. Di bulan-bulan kemerdekaan ini kita harus berjuang dan semangat berjuang untuk menempuh pendidikan belajar yang rajin, semangat mengikuti pelajaran. Jadi terkait pembelajaran coding pada pagi hari ini, bab satunya yaitu berpikir komputasional. Berpikir komputasional terdiri dari berapa elemen? 4 elemen. Elemen pertama adalah algoritma. Elemen yang kedua adalah elemen yang ketiga adalah pola. Elemen yang keempat adalah abstraksi. Jadi dari 4 elemen pendukung berpikir komputasional, berpikir layaknya kita sebagai sebuah komputer yang siap menerima segala perintah, segala tugas dengan menyelesaikan
secara mengikuti perintah atau programmer, karena ini bagian dari pembelajaran coding yang bersifat unplug itu tanpa menggunakan komputer. Kalian hari ini sudah belajar banyak hal, menjadi detektif, kemudian tadi memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti baju kotor sampai jadi disetrika rapi, kemudian tadi mencuci piring juga, kemudian tadi saya juga memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang buku yang berserakan atau menata buku pada rak buku sesuai dengan pola. Nah, semua itu tadi merupakan dari berpikir komputasional. Untuk anak-anak sudah memahami ya, coding itu ya untuk dasar dari pembelajarannya ya kita dilatih untuk berpikir layaknya komputer. Sekali lagi menjalankan sebuah perintah secara logis. Perintahnya secara benar, jadi kita mengerjakannya juga harus benar. Ada yang ditanyakan, ada yang bingung. Coding itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ini baru permulaan. Nanti ketika sudah berpikir komputasional sudah terselesaikan, kita akan mempelajari bab yang kedua yaitu literasi digital. Tapi kita perdalam dulu terkait dari pembelajaran berpikir komputasionalnya, baru nanti kita ke pembelajaran literasi digitalnya. Bagaimana? Dimengerti ya? Kalau dimengerti, untuk kegiatan pembelajaran coding pada pagi hari ini kita akhiri. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembelajaran, yang menjadi siswa yang aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jadilah murid yang disiplin, jadilah murid yang rajin, murid yang mengikuti perkembangan mengikuti perkembangan teknologi agar kelak kita tidak tertinggal seperti itu. Ketika ada aplikasi baru, kita harus mau untuk belajar. Hal yang penting adalah kita harus mau beradaptasi dengan hal-hal yang baru yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Tidak ada orang yang salah belajar. Kalaupun salah, nanti belum maksimal, nanti kita selesaikan dengan berlatih kembali. Kegagalan itu kunci dari kesuksesan. Tanpa gagal, kita tidak akan pernah tahu proses. Yang paling penting itu adalah proses. Jadi kita akan memahami segala sesuatu, baik itu dalam sekolah, kehidupan, lingkungan sosial, dan lain sebagainya, bahwa berproses itu adalah sebuah prioritas untuk mendukung pembelajaran. Kita belajar terus tanpa diaplikasikan juga tidak akan menghasilkan sesuatu. Tapi ketika orang yang sudah mau berproses tanpa belajar pun akan menghasilkan sesuatu. Oke? Ibarat kata-katanya gini. Kata-kata pagi ini Pak Yoni, lebih baik macet di jalan tapi ada tujuan daripada tidak mau belajar mengikuti perkembangan zaman. Ayo kita semangat belajar, beradaptasi dengan perkembangan teknologi menuju generasi emas 2045.
Sekian pembelajaran dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.